Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Danang Prianto dalam podcast Bawaslu Provinsi Jambi. Podcast yang akan mengulas sejarah penting pengawasan dan demokrasi yang terjadi di Provinsi Jambi. Sahabat Bawaslu, pada episode kali ini kita menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, tokoh yang berperan aktif terutama pada pelaksanaan pemilu tahun 2004. Jika episode lalu kita juga sudah berbincang dengan Ketua Panwaslu Provinsi Jambi tahun 2004, dan pada episode kali ini juga sama, tapi anggota. Siapa dia? Langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Pak Kemas Imron Rosadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah sehat. Terus mungkin boleh disapa dulu sahabat Bawaslu yang mungkin nonton podcast kita hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu yang mencintai demokrasi di mana saja berada. Salam dari saya, Dr. Haji Kemas Imron Rosadi MPD. Kebetulan waktu itu saya sebagai Wakil Ketua Panwaslu Provinsi Jambi tahun 2023. Salam demokrasi. Baik, Pak Imron, mungkin boleh biar akrab nih, siapa saya bisa manggil Pak? Iya, Pak Imron aja. Pak Imron. Ya, Pak Imron, mungkin aktivitas atau kesibukan akhir-akhir ini apa nih Pak? Ya, alhamdulillah saya sebagai dosen ya di Pasca Sarjana UIN Sultan Tasaibuddin Jambi, dan juga sekarang dapat amanah nih sebagai Wakil Dekan 3 di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sultan Tasaibuddin Jambi. Luar biasa. Terima kasih Pak atas waktunya, karena kita sudah berkesempatan hadir di kediaman Pak Imron. Mungkin Pak Imron, kita pada hari ini menceritakan sedikit nih, kita flashback pemilu tahun 2004. Itu kan sudah 20 tahun lalu nih. Mungkin masih ada yang ingatlah sedikit nih ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, gimana dulu prosesnya Bapak sebagai menjadi anggota Panwaslu, ataupun proses ketertarikan menjadi anggota Panwaslu pada saat tahun 2003 Pak ya? 2003, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak. Ya, baik, terima kasih. Bang siapa nih Bang? Danang Pak. Bang Danang ya, baik Bang Danang. Prosesnya waktu itu saya kebetulan mewakili dari tokoh masyarakat ya. Jadi waktu itu rekrutmen Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu 2003 itu ada 5 unsur ya. Ada 5 unsur. Jadi unsur pertama itu dari masyarakat ya, UKP yang terlibat di masyarakat ya, disebut dengan ormas ya, organisasi kemasyarakatan. Yang kedua itu ada unsur perguruan tinggi, dan satu lagi ada unsur dari pers. Nah, 3 unsur ini yang direkrut. Yang 2 itu unsur dari kejaksaan, yang 1 dari unsur dari Polda, kepolisian. Nah, ini sudah dua ini sudah diisi nih. Kebetulan waktu kami dulu itu yang dari kejaksaan itu kebetulan kasih intel ya, kasih intel kejaksaan. Yang satunya itu dari Polda itu Kabid Propam. Kabid Propam waktu itu Bapak Teguh Sarwono sama Pak Nudi Desi Siburian yang dari Kejati. Nah, dari pers itu teman saya itu yang lulus ya, yang kami yang bertiga ini yang dites ya, mengajukan permohonan yang melengkapi berkas, ujian tertulis, sudah itu wawancara ya, dan itu juga melibatkan dari Panwaslu Pusat. Jadi ada perwakilan Panwaslu Pusat yang ke Jambi yang ngetes juga. Dari yang mewawancarai kami itu ada dari unsur Polda, Kejati, unsur dari Panwaslu Pusat, sudah itu panitia seleksi. Apa namanya tuh, panitia seleksi Provinsi Jambi ya. Itu kalau tidak salah ada semuanya tuh ada 9 orang. Untuk menyeleksi 3 orang itu? Iya, untuk menyeleksi kami 3 orang untuk menghasilkan 3 orang ini ya. Nah, dari unsur yang berbeda itu. Nah, jadi sudah lulus tertulis, lanjut dengan wawancara. Wawancara itu diwawancara ada 9 itu. Jadi ada unsur dari Panwaslu Pusat juga. Jadi ada polisi, kejaksaan, unsur Panwaslu Pusat, dan tim sel, tim seleksi yang dituju untuk Provinsi Jambi. Ya, L-nya menghasilkanlah 5 itu. Nah, yang 3 itu waktu itu Pak Kasrianto dari pers, kalau tidak salah beliau itu dari JE, Jambi Express. Persnya. Terus saya dari tokoh masyarakat, tapi saya mewakil dari Ansor, Gerakan Pemuda Ansor,
yang satu lagi itu Bang Ansarullah, akademisi mewakili dari perguruan tinggi. Itulah tim kami waktu itu Panwaslu 2023 itu. Iya. Ya mungkin ini kan 20 tahun lalu, mungkin sekarang masih berhubungan dengan kawan-kawan pada saat menjadi anggota Panwaslu dulu, Pak? Alhamdulillah saya masih terlibat. Beberapa kali saya diundang di teman-teman Bawaslu Tanjung Jabung Timur. Juga terlibat kemarin KPU Kota sebagai pembuat untuk debat finalis, jadi panelis di KPU Kota dan di Bawaslu Tanjung Jabung Timur ya. Itu saya sebagai pemateri. Jadi alhamdulillah teman-teman masih ya mengikut sertakan kami yang mantan Panwaslu ya, baik di KPU maupun di Bawaslu sendiri, dan saya merasa senang sekali. Artinya kita ikut serta ya membangun demokrasi di Provinsi Jambi, khususnya negara kita lah secara nasional ya. Iya Pak. Tadi menarik karena untuk mencari 3 orang yang diseleksi tadi itu ada 9 orang penyeleksinya. Ini kan sangat luar biasa. Kalau proses rekrutmen pada saat itu mungkin dilakukan secara apakah independen? Sudah independen? Tahukah ada campur tangan pemerintah atau partai politik, Pak? Kalau pada saat itu ya? Pada saat itu ya fair play fair play lah. Artinya kita kalau misalnya dari masyarakat ya kita bersaing sesama yang dari masyarakat ya, dari ormas. Kalau yang dari pers ya sesama dari pers. Kalau yang dari perguruan tinggi ada dari perguruan tinggi ya. Artinya kan menghasilkan satu-satu gitu ya. Nah, jadi memang fair play lah, the rule and the game lah ya, pemainnya bagus. Artinya saya direkomendasi dari organisasi saya dan saya mendaftar dan saya ikut tes dan prosesnya semuanya saya ikuti dan alhamdulillah saya terpilih utusan dari ormas ya. Jadi utusan dari ormas lah. Kebetulan yang merekomendasi saya dari Ansor ya itulah yang merekomendasi saya, karena untuk daftar kan kita harus jelas ya dari organisasi mana. Nah itulah alhamdulillah dari pers sudah, dari perguruan tinggi sudah, dan itulah peluang saya dari organisasi saya dipercaya ya. Dari Ansor saya dipercaya untuk membawa organisasi untuk ikut di tes Panwaslu dan alhamdulillah saya lulus. Artinya tidak ada unsur politik pada dasar seleksi, Pak? Ya, tidak ada unsur politik sama sekali. Artinya murni kita dites oleh tim sel, terus kita ikut persyaratannya lulus, ujian tertulisnya kita lulus, ujian wawancaranya kita lulus. Jadi tidak ada misalnya rekomendasi dari partai, nggak ada. Ya waktu itu nggak ada. Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk tantangan sendiri Pak, di tahun 2004 ini kan kita tahu itu merupakan awal-awal penyelenggaraan pemilu yang demokratis lah ya istilahnya, dibanding sebelumnya di masa Orde Baru. Mungkin seperti apa kondisi pemilihan tahun 2004 itu Pak? Iya, waktu itu kan pemilihannya itu karena ada KPU sebagai penyelenggara, ya kan? Panwaslu yang sebagai mengawasi. Jadi memang waktu itu kita Panwaslu bergerak juga dalam pengamanan itu, kita juga bergerak melibatkan unsur-unsur terkait. Nah, jadi dalam penegakan misalnya masa pra-kampanye, masa kampanye, pada masa pemilihan dan usai pemilihan, kita kan dikasih struktur sampai ke Panwaslu kabupaten ya kan, dan itu sampai ke bawah jajarannya kan. Nah artinya kita waktu itu ingat saya ketika penertiban misalnya penertiban spanduk atau atribut-atribut yang peraga kampanye itu kami melibatkan Satpol PP. Kami bekerja sama dengan Satpol PP karena kan ada di dalam unsur Panwaslu kan ada unsur kepolisian, ada unsur kejaksaan kan. Nah artinya kami melibatkan Satpol PP, juga melibatkan begitu juga tingkat kecamatan, itu ada juga unsur masyarakat, ada unsur polisiannya juga. Nah maka kita bekerja sama dengan Satpol PP, dengan kepolisian untuk menertibkan atribut-atribut yang misalnya belum masuk masa kampanye. Sudah itu menjelang H3/1 menjelang pemilihan, itu juga kita tertibkan juga. Jadi banyak melibatkan lah. Nah itu. Jadi istilahnya
kerjasama yang baik, karena di dalam perangkat Panwaslu itu kan ada unsur-unsurnya ya. Iya. Nah, bahkan waktu itu ada Gakumdu juga. Iya. Nah, memang sudah ada Gakumdunya juga. Iya, jadi kalau masalah-masalah itu nanti diselesaikan di Gakumdu. Jadi yang melihat permasalahan di lapangan itu, temuan di lapang itu ada di Panwas. Nanti Panwas misalnya terkait dengan pidana kita teruskan ke Polda. Nanti ada Gakumdu. Kalau yang terkait dengan administrasi, pelanggaran administrasi dan seterusnya itu kan kita teruskan ke KPU. Nanti KPU yang finalisasi apakah dia didiskualifikasi sebagai calon atau calon DPD atau calon DPR, itu di KPU. Begitu juga teman-teman di tingkat Panwaslu kabupaten. Jadi dia menyelesaikan pada tingkat tatarannya dulu. Ya, diselesaikan dulu. Kalau tidak baru dinaikkan ke Bawaslu, Panwaslu provinsi. Begitu mekanismenya. Oke. Nah, kalau ini kan kalau Pak Imron sendiri kan tahun 2004 itu artinya pemilu pertama sebagai pengawas. Tentunya kan proses pembelajaran sebagai seorang pengawas itu kan apalagi lembaga baru ini kan di 2004. Mungkin proses pembelajarannya hingga kita memahami terkait dengan pengawasan yang baik ataupun dengan proses pemilu yang baik itu seperti apa? Bagaimana mungkin proses pembelajaran? Ya, proses pembelajaran waktu itu adalah bahwa penyelenggaraan pemilu itu kan ada dua lembaga ya. Jadi penyelenggaranya KPU, tapi pengawasnya adalah Panwaslu. Artinya kita saling mentandem, saling kerjasama. Dan bahkan waktu itu kita ada sosialisasi itu tidak hanya parsial sendiri-sendiri. Bahkan waktu itu di masa kami tampil di TVRI itu selalu berpasangan. Selalu berpasangan. Ya? Iya, tandem. Artinya ketika penjadwalan wawancara KPU di TVRI, itu KPU undang kami, Panwas, hadir. Pas jadwal kami yang diundang TVRI atau kami yang minta slot di TVRI, Panwas, kami hadirkan KPU. Jadi artinya saling mengisi dan saling kerjasama yang baik. Jadi ada satu kesatuan. Ada satu kesatuan. Nah, artinya tidak bisa terpisahkan. Tidak terpisahkan. Maksud kami ketika kita sosialisasi masalah perundang-undangan pemilu, artinya kan di situ ada peran pengawas. Nah, setiap tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU dan di situ kami ada yang mengawasi. Ya, termasuk misalnya TPS-nya kami awasi. Terus bagaimana pelaksanaan rekrutmen dari calon-calon itu kita awasin juga. Kalau ada yang ngelapor ke Panwas, kita tindak lanjuti. Kami pleno. Misalnya ada laporan, ya misalnya ada ijazah palsu atau misalnya ada terkait ijazah paket C-nya juga misalnya aspal. Itu kami akan pleno dan kami akan cari data itu. Dan kami akan plenokan apabila terbukti kami akan teruskan ke KPU. Selanjutnya kan KPU lah. Nah, terus apakah ini terkait dengan pemalsuan? Ini kan pidana ya. Nah, kami teruskan ke Polda waktu itu. Nanti Polda yang selesai. Jadi tidak kewenangan waktu itu, kita hanya merekomendasikan. Kita mencari data, mencari fakta, dapat kewenangan itu ada di KPU. Misalnya mendiskualifikasi calonnya ya. Oke Pak. Nah, kalau terkait kelembagaan ini kan artinya Panwaslu masih ada di bawah KPU nih. Mungkin dalam menjalankan tugas sebagai Panwas nih ada keterbatasan SDM, anggaran dan juga independensi atau yang lain seperti apa nih Pak? Ya waktu itu ya anggaran kami itu waktu itu dititipkan di KPU. Jadi bendahara kami juga punya perangkat ya. Artinya ketua Panwaslu, Pansor, wakil ketua saya. Terus ada anggota tadi kan 3, Pak Kasrianto, Pak Teguh dari Polda, Pak Nudi itu dari Kejaksaan ya. Nah, kami punya sekretaris juga. Itu kami ingat Ibu Florencia itu ya. Sekretaris Panwaslu Ibu Florencia, bendaharanya Pak Indarto. Almarhum sudah ya, Pak Indarto. Nah, itu Pak Indarto bendahara. Nah, itu yang Pak Indarto itu kalau mau gajian itu mintanya ke KPU karena anggaran kami dititipkan di sana dan juga tidak besar gitu ya. Artinya tapi loyalitas kami lah ya kami ingin mengabdi ya, dan kita ingin tunjukkan walaupun dengan dana yang minim ya waktu itu dan dengan keterbatasan, tapi kami insya Allah kami bekerjanya insya Allah profesional dan proporsional Panwaslu waktu itu sesuai dengan kewenangan kami ya, sesuai dengan Juklak Juknis
dari Panwaslu itu sendiri, dan itu kami jalankan, dan kita bisa bekerja sama dengan siapapun lah hingga itu bisa berjalan dengan baik. Artinya keterbatasan itu kita atasi dengan kinerja yang baik lah Pak ya. Iya, alhamdulillah kita atasi dengan seperti tadi ya, misalnya kami kan nggak punya dana banyak untuk misalnya minta acara di TVRI. Nah, maka yang punya dana banyak kan KPU. Jadi misal KPU itu nampil berapa kali ya kami diajak. Misalnya KPU nampil 3 kali, ya kami ikut. Nah, yang 1 kalinya kami yang nampil, KPU kami ajak. Nah, ya itu kan kolaborasi ya, kolaborasi dalam menghandle demokrasi. Nah, artinya koordinasi dengan Panwaslu dan KPU berjalan baik. Alhamdulillah. Dengan aparat keamanan berjalan dengan baik. Kalau dengan pemerintah daerah gimana Pak? Ya, salah satunya kan pemerintah desa memfasilitasi juga, ya kan? Nah, artinya misalnya tadi Satpol PP kan kita juga bisa libatkan. Nah, artinya kan kita izinnya ke pemerintah daerah, misalnya ke wali kota kalau yang tingkat ke kabupaten ya. Nah, dan itu kan bisa kita manfaatkan untuk menurunkan spanduk dan segala macam, dan itu tertib. Nah, alhamdulillah kita waktu itu sangat terbantu sekali ya, kerjasama seperti Pemda juga support. Contoh ya, sekretariat kalau nggak waktu itu Pemda, ya sekretariatan itu kan Pemda yang fasilitasi kantornya. Disediakan Pemda. Disediakan oleh Pemda. Terus staf-staf kami juga dari Pemda. Nah, misalnya tadi Pak Indarto, Ibu Floren, dan staf-staf yang misalnya Pokja kita kan ada dulu 3 ya, sekarang masih 3 ya. Ada Pokja pengawasan, Pokja ini Nah, 3 Pokja itu kan semuanya staf-staf kami dari Pemda. Semuanya dari Pemda. Support dari Pemda. Support dari Pemda luar biasa. Jadi mulai dari administrasi kantor sampai staf kami pun itu dari Pemda. Pak, ada tekanan politik nggak waktu jadi pengawas di tahun 2004 itu, tekanan politik dari mungkin dari eksternal? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada tekanan politik. Nggak ada. Waktu itu pure, alhamdulillah kami nggak ada ditekan siapa-siapa. Nggak ada ditekan oleh partai politik, tidak ditekan oleh nggak ada. Kami pure berjalan itu memang alhamdulillah nggak ada yang tekan partai atau apa, nggak ada. Jadi bekerjanya sesuai dengan aturan aja Pak ya? Sesuai dengan aturan, ngalir aja sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada partai politik nekan kami atau mengarahkan kami atau mengkondisikan kami, nggak ada. Dan memang alhamdulillah kami berjalan tidak ada hambatan lah ya. Seperti Pemda sudah memfasilitasi tempat, ruangan dengan staf-stafnya. Kita minta bantu staf kami, dia kirim staf, alhamdulillah Pemda bantu. Sekretariatan kita dia bantu, alhamdulillah. Jadi yang partai politik misalnya intervensi ke kami atau apa, enggak ada. Nggak bisa juga Pak. Nggak bisa. Dia kampanye aja kami yang ngawasi. Dia di panggung tuh kami ada Panwas di situ. Dan setiap rute kampanye itu dia akan bikin surat ke pengamanan, polisian, dan dia akan tembuskan ke Panwas. Yang bikin jadwal pengawas kampanye kan KPU. Misalnya hari ini kampanye partai ini di KONI misalnya. Nah, kami nanti Panwas kecamatan kami udah di sana, Panwas kota udah di sana, dan kami sempat Panwas provinsi hadir juga di situ. Nah, ya alhamdulillah waktu itu disegani juga lah ya, Panwas waktu itu ya. Bermarwah lah. Oh iya, cukup disegani. Artinya kalau ada pegawai yang masuk ke itu kita kasih arahan ya. Artinya tidak boleh kan keterlibatan misalnya pegawai negeri atau apa, nggak bisa. Dan alhamdulillah saat itu berjalan lancar lah. Apalagi waktu itu kan unsurnya dari kepolisian, dari kejaksaan, tentu marwahnya lebih luar biasa. Mungkin begitu ya. Iya Pak. Ini mungkin masih ingat nggak Pak, apa tren pelanggaran yang jenis pelanggaran yang sering terjadi lah di pemilu 2004 Pak? Itu ya kami ada nangani provinsi ya. Ada ijazah ya, misalnya dia itu belum selesai tapi ijazahnya udah keluar, dan ada yang lapor, dan kita datangin perguruan tingginya, ya kan, udah dapat datanya, ya datanya dia belum kukurta, dia belum apa, tapi ada ijazahnya, dan ya jadi temuan tuh, dan akhirnya kita ke KPU kayak didis. Kita bisa sebut orangnya, nggak usah sebut perguruan tinggi, nggak usah sebut partainya ya hari itu didis. Digugurkan Pak. Iya, juga dari daerah juga ada yang ngelapor ke kita juga. Ya, kita tidak lanjutin dan ya. Artinya paling banyak Pak yaitu terkait dengan ijazah.
Ya nggak terlalu juga ya, tapi ada lah, Ada ya? ada lah ya, ke kita, dan kita tindak lanjuti itu semua. Terus pelanggaran-pelanggaran yang kampanye lah ya, membawa anak atau kampanye membawa kompor-kompor Iya. misalnya, nah seperti itulah. Yang terus apa lagi ya, yang lain-lainnya tuh kami waktu itu Panwas kami bikin pamflet apa yang namanya stiker ya. Waktu itu Panwas kami bikin stiker. Stiker itu yang kecil itu ya, kecil stiker. Itu terkait dengan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan pelanggaran yang tidak boleh diikuti, dilakukan. Itu kami bikin stiker kecil. Dan itu kami tempel di pasar ya. Kami tempel di toko-toko atau ya kami tempel di tempat-tempat umum. Misalnya kan fasilitas umum nggak boleh dipakai. Nah, misalnya sekolah, rumah sakit, kantor kan itu nggak boleh di masjid, tempat sarana ibadah itu kan nggak boleh dipakai untuk tempat kampanye. Nah, itu kami bikin stikernya. Jadi waktu itu masyarakat bisa baca di warung, di toko. Jadi istilahnya itu kesadaran sosial masyarakat. Kami himbau dengan bikin stiker-stiker itu. Dan kami tempel di tempat umum. Takutnya kan bukan masyarakat tuh sengaja buat salah ya, karena ketidaktahuan dia. Ya kan bisa saja ketidaktahuan dia pasang bendera partainya di depan kantor ya kan, dia pasang spanduknya dekat masjid. Itu bukan sengaja dia melanggar. Mungkin Artinya ketidaktahuan itu. Dari ketidaktahuan itu kami siasati, kami bikin stiker. Kami tempel stiker. Iya, Alhamdulillah aman lah insyaallah waktu itu ya. Iya. Artinya tahun 2004 itu ya sudah ada beberapa pelanggaran, banyak lah Pak, pelanggaran. Ada pelanggaran tetap ada. Kalau Panwaslu sendiri dalam menindaklanjuti laporan baik administrasi, kode etik atau pidana itu seperti apa Pak? Kalau yang tahun 2004 ya? Ya sama ya, karena kita nggak punya kewenangan finalisasi untuk memutuskan ya. Artinya kita betul-betul cermat betul ya, nggak ceroboh, nggak sembarangan. Kami turun ke lapangan, kami temui, kami cari datanya. Misalnya paket C-nya palsu, kami pergi itu ke Dignas. Kami cari yang ngurusin masalah paket. Kita cocokkan ini dengan ini. Rupanya nama di ijazah dengan nama yang asli di buku stambuk induk di situ beda. Kalau kertasnya asli, jadi disebut kadang nggak aspal ya, asli tapi palsu gitu ya. Waktu itu, nah artinya, nah itu kita sebatas mengungkap, mengetahui, setelah itu kita plenokan sesuai dengan mekanisme kerja kita. Panwaslu kita plenokan dan temuan ya kita teruskan ke KPU. Ini hasil temuan kami seperti ini, dan kita kan selalu koordinasi dengan KPU. Kalau misal ada laporan, kita minta data dengan KPU, ada laporan terkait ini. Ya alhamdulillah kerjasama yang baik ya, jalan lancar. Nah, tapi kewenangannya dulu hanya sebatas rekomendasi. Ya betul, sebatas itu saja. Kita ya dulu sering juga dibilang Kak Panwaslu itu macan ompong gitu ya. Artinya ya memang kita nggak boleh melampaui kewenangan kita. Itu kan bisa salah. Kewenangan kita menemukan, memplenokan ya. Kami pleno aja. Diplenokan terbukti ya, selanjutnya mengeksekusinya kan KPU membatalkan dia jadi caleg. Ya kan kewenangan KPU tuh. Nggak bisa kita membatalkan dari kita ya. Ya mereka nyalon, mereka daftarkan di KPU. Yang bisa menganulir itu kan KPU. Ya Panwas merekomendasikan. Tapi selalu ditindaklanjuti Pak oleh KPU Pak? Selalu ditindaklanjuti. Kalau tidak kan kita tanyakan. Surat kami nomor sekian terkait nama ini seperti apa? Nah, itu KPU tindak lanjut. Yang Polda ya kita surati Polda terkait temuan misalnya ijazah palsu atau apa ya. Alhamdulillah juga ditindaklanjuti. Alhamdulillah. Itu kalau ke Polda yang terkait dengan tindak pidana pemilu ya? Iya, misalnya kan tadi kan ijazahnya kan itu kan ijazah itu kan surat apa ya, lembaran negara juga ya. Masuknya ke pemalsuan dokumen berarti ya? Iya bisa jadi tuh. Kita laporkan ke nanti ada Gakumdunya ya. Penegak terpadu ya. Penegakan hukum terpadu terkait khususon masalah pilkada aja kan. Pemilihan itu. Oke. Artinya memang di 2004 itu masih ada kewenangan atau instrumen dari Panwaslu, instrumen hukum pada saat itu masih lemah
terkait tentunya tadi hanya bisa rekomendasi, berbeda dengan Ya, sekarang itu aja. ya. Kalau nggak tahu nih sekarang Bawaslu ya, Bawaslu. Nah itulah ketika kami selesai dari tugas itu kami dikumpulkan di Panwaslu Pusat ya. Iya. Nah, waktu itu kami merekomendasikan salah satu rekomendasi kami itu setara lah antara panitia pengawas itu yang dengan yang penyelenggara. Ya, kalau panitia kan sifatnya tentatif. Iya. Panitia namanya. Panitia. Selesai ya kan? Nah, waktu itu kami usulkan bahwa kalau bisa Panwaslu setingkat lah dengan KPU itu. Maka alhamdulillah kan berikutnya kan sudah jadi Banwaslu ya. Tahun 2008 Bawaslu. Kan 4 tahun kemudian untuk pelaksanaan pemilihan berikutnya. Tahun 2009. 2009 sudah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Artinya masa kerjanya sama. Iya. Kalau kemarin kan kita tentatif. Pas kerjanya KPU dari awal kan tidak terkontrol dalam pengawasan. Nah, kalau sekarang sudah Bawaslu otomatis kan. Iya. Nah, kalau perubahan dari Panwaslu ke Bawaslu di tahun 2008 menurut Pak Imron ini pengaruhnya terhadap pengawasan pemilu seperti apa? Artinya dari target awal kami dulu Panwaslu merekomendasikan adanya lembaga badan pengawas pemilu yang selepel dengan KPU, artinya udah jalan ya. Nah, terus masalah mekanisme perekrutan, nah itu bagi kami kan ada perubahan undang-undang pilkada itu ya. Artinya sudah ada pembaruan lah, artinya sudah semuanya unsur masyarakat ya. Nah, semuanya unsur masyarakat, tidak lagi seperti waktu kami. Unsur masyarakatnya jelas ormas, unsur masyarakatnya pers, unsur anunya ada perguruan tinggi. Artinya ini kan dianggap apa? Dianggap apalah ya? Dianggap apa namanya? Waktu itu lengkap lah ya. Lengkap ya. Kolaborasinya tuh saling melengkapi ya. Nah kalau sekarang kan semuanya sipil ya. Artinya semuanya terbuka untuk seluruh masyarakat. Untuk masyarakat. Nah artinya secara demokrasi saya pikir baiklah. Ada perubahan tuh baik. Artinya semuanya dari unsur masyarakat kan. Saya pikir nggak apa-apa ya. Baiklah sekarang. Artinya kalau dulu kan ada polisi, ada jaksa, ada unsur-unsur. Saya pikir sekarang ya sama lah ya. Intinya kan kita ingin menegakkan demokrasi dan intinya kan kita ingin apa namanya demokrasi itu berjalan baik. Nah bedanya saja kan. Sekarang semuanya masyarakat dan tidak melalui unsur-unsur kan. Tidak, gimana Bang Nanang? Tidak ada unsur-unsur kan? Siapa dari mana unsur mas pokoknya mau daftar silakan daftar gitu ya. Dan didukung oleh siapa gitu ya? Itu urusan lain Pak. Nah kalau menurut Pak Imron sendiri itu kan tadi ada tentu perbedaan dari rekrutmen sendiri kan. Nah kalau untuk kewenangannya sendiri untuk saat ini dengan permanen di 2008 sampai yang sekarang di 2004 seperti apa? Saya lihat kewenangannya dari segi sistem kerja ya, dari segi layanan ya, dari segi apa saya pikir jauh lah lebih maju ya. Artinya saya melihat adalah perubahan. Nah, tinggal lagi aturan-aturan itu aja, integritas ya. Integritas itu kan penting. Makanya tadi kalau ada yang menjadi lembaga seperti ini lebih kurang integritasnya, ini aja yang sebenarnya diragukan, ya kan? Integritas itu kan penting. Sekarang kan Bawaslu itu bagian dari penyelenggara, sama dengan KPU juga sebagai penyelenggara. Cuman bedanya ini mengawasi kan penyelenggara juga. Sukses tidaknya penyelenggaraan ini kan tergantung pengawasan juga. Nah, menurut saya jauh lah banyak perubahan ya. Tapi saya perlu garis bawahi penekanan integritas lah ya. Karena rekrutmennya kan beda dengan kami dulu. Nah, artinya integritas itu menjadi penting lah. Iya. Itu pesan juga Pak ya, mungkin untuk seluruh Pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Bapak nih, pengawasan yang ideal untuk menciptakan demokrasi yang sukses, demokrasi yang adil seperti apa Pak? Ya, kembali ke integritas lah ya, kuncinya itu. Dimanapun kita dalam menjalankan demokrasi, artinya kan kalau
Pertama integritas, kedua profesional proporsional dalam kerja. Nah, ya kan? Artinya ini kan tanggung jawab penyelenggara. Ya, maju sukses tidaknya lembaga ini kan ini menghasilkan nih produknya KPU, produknya Bawaslu itu menghasilkan apa namanya pemimpin negara bangsa. Iya kan? Baik itu eksekutif, legislatif. Jadi kalau penyelenggaraan ini tidak integritasnya tidak baik, ya, tidak proporsional profesional dalam menjalankan tugas, produknya kan bisa dipertanyakan. Iya. Nah itu teman-teman masyarakat lah yang jawab produknya seperti apa dari hasil sebuah demokrasi yang diselenggarakan oleh lembaga resmi oleh dari negara, KPU dan Bawaslu. Saya pikir itu. Iya. Efeknya berantai Pak ya. Kalau penyelenggaraan pemilu tidak profesional, tidak memiliki integritas, maka hasilnya kepala daerah mungkin, kemudian anggota dewan, ya hasilnya juga sama, tidak profesional, mungkin seperti itu Pak ya. Istilahnya mungkin seperti itu Pak ya. Artinya karena kan semua hasil itu produk itu kan hasil dari sebuah proses, ya kan, prosesnya baik, dilaksanakan dengan baik, maka produknya akan baik. Nah, tapi saya melihat bahwa proses berpengaruh terhadap produk. Nah, kalau tadi prosesnya baik dan legitimasinya bagus, tidak problem, tidak ada masalah terhadap aturan undang-undang, saya pikir kalau yang sekarang sudah jadi otomatis sudah baik. Ya. Artinya kan penyelenggara kalau ada masalah kan ada kita tindak lanjut itu. Misalnya ke apa namanya MK Ya. atau ke apa. Tapi kalau sudah proses hukum sudah dilalui dan keputusan final mengikat sudah ada, kita harus akui itu. Siapapun yang jadi gubernur, jadi bupati, anggota dewan, DPD, DPR RI, DPRD, artinya kalau sudah melalui proses ini mekanisme dan dia sudah terpilih, dan itu kita harus akui. Ya kan, harus kita akui itu. Jangan pula udah jadi, udah melalui proses dan seterusnya tidak diakui dan tidak dapat legitimasi, itu salah. Artinya proses hukum sudah dilalui, proses pemilihan sudah dilalui, dan semua yang proses sudah dijalankan dan hasilnya final. Nah, ini gubernurnya, ini bupatinya, ya, ini wali kotanya. Saya pikir kita harus hargai itu, kita harus support, harus kita dukung. Ya, Pak Danang, jangan lagi ceritain itu lagi kan. Iya. Oke, terima kasih luar biasa Pak. Terima kasih atas yang disampaikan. Oke, sahabat Bawaslu, itu tadi perbincangan singkat kita dengan salah satu aktor dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2004 yang saat ini masih aktif memberikan materi di KPU dan juga Bawaslu. Dan pesannya sangat luar biasa untuk pengawas pemilu, menjaga integritas dan profesionalitas untuk menciptakan pemilu yang adil dan bermartabat, serta menciptakan pemimpin yang amanah kepada masyarakat. Demikian podcast kita pada hari ini. Mengucapkan terima kasih pada Pak Imron. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.